Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min al-anbiya wasyahid wa sallam taman Semala jama'a dan syahid wa barakatuh jamin mu'minin wa minal muslimin ya aman. Sumanu nafsilatin ajil wa ajil Assalamualaikum kitab syamah syamah wa khususan laman al-waqif hadal majlis syai'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari kita masih diberikan umur panjang, masih bisa bertemu. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqtadafat ini pada halaman 201. Dilanjutkan halaman 202 ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong padha iman. Isbiru padha sabar kabeh. Wa sabiru lan padha muwarna sira kabeh sabaranira. Wa rabitu lan padha siapa kabeh. Wattaqulan padha wedi sira kabeh. Allah Gusti Allah la'alakum menawata sira kabeh iku tuflihuna wong sing bejo. Yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga, bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Dari ayat ini kalau dihubungkan dengan Muqaddimah Al-Qanunul Asasi di Jami'atin Nahdlatul Ulama, yang mana ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjadi anggaran dasar daripada Nahdlatul Ulama. Di sana ada pesan yang tersimpan yang implisit, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatlah kesabaranmu dan selalu bersiagalah. Ini adalah merupakan dasar perjuangan daripada Nahdlatul Ulama. Jadi dalam mengawal NU, dalam mengawal Nahdlatul Ulama, di sini oleh Hadratus Syekh sudah disitirkan ayatnya, isbiru, sabarlah. Apapun bentuknya, ya bersabar. Sabar ala ta'ah, sabar ala masyah, sabar ala musibah. Bersabar bagaimana meningkatkan ketaatan, ketakwaan di dalam berorganisasi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Bersabar dalam menghadapi musibah selama berorganisasi dalam Nahdlatul Ulama. Sabar ala maksiyah, bagaimana sabar untuk mencegah kemaksiatan melalui organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Kuatkanlah sabarannya, selalu bersiaga, ojo leno, bersiaga, selalu bersiap. Kalau sudah sabar, menguatkan kesabaran, kemudian kita bersiaga terus dengan dasar bertakwa kepada Allah, ya insyaallah la'alakum tuflihun. Nah, muflih tidaknya, tuflihuna apa tidak, nah ini tergantung kepada langkah-langkah kita, bagaimana kita mengikuti daripada ayat ini selama berorganisasi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama.
Ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu lan berpegang teguhlah. Wa'tasimu lan padha gundelana sira kabeh bihablillahi kelawan talini Gusti Allah jami'an hale sekabehane wala tafarraqu lan aja padha pecah sira kabeh wadhkuru lan padha elinga sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Id kuntum nalikane sira kabeh iku adafan padha musuhan fa'alafa monggo ngelurusaken menghaluskan sapa Allah baina qulubikum antarane ati nira kabeh fa asbahtum monggo dadi sapa sira kabeh binikmati kelawan Gusti Allah ikhwana dadi sedulur kabeh. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Wa'tasimu ihtasama ya'tasimu. Gundelan sing kuat. Nah ini ihtisam. Bukan hanya sekedar memegang masa kayam siku, tapi ihtasama ya'tasimu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Hukum minallah, hablum minallah, hukum-hukumnya Allah, syariat-syariatnya Allah. Jami'an semuanya kafah. Hanya di sini ini menunjukkan keluasan betapa di dalam Nahdlatul Ulama hablum minallahnya semuanya. Perjuangan Nahdlatul Ulama itu hablum minallah. Dan juga nanti hablum minannasnya. Hanya 4 dasar ajaran Nahdlatul Ulama mulai dari i'tidal, tawasud, tawazun, tasamuh. Oleh ini semuanya juga dikeluarkan dari ayat-ayat ini juga. I'tasamu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai, jangan berfaksi-faksi. Ojo kelompok-kelompok. Nah ini NU garis lurus apa garis bengkok? NU ini bahasa kok NU ini Said Agil ini kada NU hanya satu, yakni Jami'atun Nahdlatul Ulama. Inilah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lek wis NU kabeh ya NU. Tapi karena kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan kadang-kadang ini lupa. Makanya di situ wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan pada kalian. Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kalau sudah a'da itu permusuhan, maka Allah lah yang akan menghaluskan, menyatukan. Allafa yu'allifu, naleni dari siji. Fa'alafa baina qulubikum, menghubungkan, merajut antara tali hati-hati kamu semuanya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka dengan tali rajutan ukhuwah inilah maka menjadi ikhwanan, menjadi saudara semuanya. Makanya di dalamnya dikatakan ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah batoniyah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah terhadap bersaudara sesama muslim. Ukhuwah watoniyah, semangat persaudaraan, persatuan kebangsaan. Ada ukhuwah basyariyah ini, semangat persaudaraan sama manusia. Makanya ketika kita mau menolong seseorang dalam sesuatu yang darurat, gak usah ditanya kamu muslim apa enggak.
Jadi ukhuwahnya bukan ukhuwah Islamiyah, sudah basyariah. Ada orang kecelakaan di jalan, didelok KTP ini, oh non muslim, gak usah ditulungi. Nah, bukan. Ini kan orang kafir musuhnya. Nah, ini bukan itu. Jadi konteksnya, wukuiyahnya, kontekstualnya kayak apa? Islam ini sendiri tidak front ya, tidak menyerang, tapi hanya tidak ofensif tapi defensif. Sifatnya seperti itu. Itu Islam. Bagi NU yang dikenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Ya semuanya mengatakan bahwa rahmatan lil alamin, tapi prakteknya kadang-kadang nah ini kalau kita terlalu inklusif, makanya tidak menerima masukan orang lain bahwa kita merasa Islam ini yang paling benar atau kelompok kita ini yang paling benar. Nah, jadi inklusif. Makanya NU yang tawasud tengah-tengah, jadi mengakui keberadaan orang lain itu. Makanya kenapa Gus Dur itu ketika haulnya sampai sekarang kita pasti melihat ada entah undangan, entah orang yang mengundangkan dirinya hadir di situ dari pihak-pihak non muslim. Nah ini pasti. Kalau kita melihat di makam Gus Dur yang ziarah itu juga bukan hanya orang Islam saja. Jadi karuan kita orang Islam, memang beliau adalah kiai kita, beliau panutan kita. Tapi yang non muslim di sana ada banyak kan orang-orang Cina itu. Nah inilah jadi pengakuan kepada orang-orang yang tawasud, yang moderat. Nah sekarang moderasi beragama itu di Indonesia memang digalakan. Program Kementerian Agama itu adalah bagaimana menanamkan moderasi beragama ini. Artinya mau satu umat agama mengakui pada yang lainnya dengan tidak membentangkan, memperlebar jurang perbedaan, tapi merajut tali persatuan ini. In kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ini yang merajut hakikatnya Allah. Inilah yang menjadi dasar bagaimana NU itu menjadi organisasi keagamaan yang moderat. Yang mana saat-saat seperti ini ketika kelompok-kelompok tertentu dengan inklusifnya, jadi hanya mengatakan dirinya yang paling benar itu, maka di sini NU yang dicari. Kenapa di NU itu kok bisa mengakui, bisa hidup berdampingan dengan orang yang tidak seiman? Nah, ini karena memang Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan masuk dalam satu agama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Jelas yang bener karo sing salah itu jelas. Mengenai menungso dikai akal itu silakan. Jadi kebebasan kita, Allah itu demokratis, hukum Allah. Ketika Islam diturunkan, ketika ajaran sudah digelar di muka bumi ini, Islam yang rahmatan lil alamin seperti ini, ada agama yang lain seperti itu, maka silahkan mau pilih yang mana. Karena apa? Karena itu yang menentukan itu adalah akal kita sendiri. Nah akal ini akan cenderung pada hidayah yang semuanya itu sebenarnya oleh Allah itu sudah diberikan pada kita. Bekal-bekal keislaman, bekal-bekal ketauhidan, nur keimanan itu sudah diberikan Allah pada kita. Cuman secara akliyah berkembangnya kita ini mau mengembangkan apa tidak kan itu. Ya, semuanya tidak lepas dari hidayah Allah. Tapi ketika nur itu di lingkungan yang mendukung, insya Allah ya cepat gede. Tapi kalau lingkungan sekitarnya kurang mendukung atau bahkan tidak mendukung, kadang-kadang nur tertutup oleh pihak-pihak yang tidak mendukungnya. Nah, ini jadi makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi setiap bayi yang lahir itu sudah membawa fitrah itu al-muyulu ilal tauhid, kecenderungan untuk mengesahkan Allah. Jadi benih-benih keimanan sudah diberikan oleh Allah. Maka ketika la ikraha fiddin itu sebetulnya Allah sudah tanamkan keimanan di dalam jiwa kita. Jadi Allah itu adil sekali. Adalul adil, maha adil. Jadi dikai bekal kaya wong dene sik ora manut karo tanduran awalnya, lah itu memang akal kalian saja. Afala taqilun kan di sini. Nah inilah makanya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'dhan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pada ayat jilnya wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wala tanaza'u fatafshalu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Ini wala tanaza'u lan aja apa padudun fatafshalu watadhabari hukum fatadhabalan dadene ilang apa hukum ambunira kabeh. Wala tanaza'u lan aja bantah-bantahan yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai keislaman kita. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sinilah ini kaitannya dengan ayat yang di atas tadi. Kalau sudah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa la tanaza'u. Tanazu' rayahan, ayel-ayelan. Wa tafshalu wa tadabarihu. Dilanjutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna istine siraka aing padine wong-wong mukmin iku ikhwatun, itu bersaudara. Lah nyapa wong iman siji karo liyane kok padha padudon. Kadang-kadang antar mohon maaf mohon sewu kita melihat ada pertanyaan ketika belajar tarikh Islam. Kenapa sahabat A dengan sahabat B ini sampai perang? Saya masih ingat ketika ada pertanyaan yang dimunculkan khalayak ramai seperti itu, kata Ustadz saya waktu itu bagaimana tanggapan Ahlussunnah wal Jamaah yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, pada dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Apa jawaban ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Nahnu naskutu anhum, no comment for him. Tidak ada komentar, nggak ada pendapat. Kenapa? Ingat, dua-duanya orang dekatnya Kanjeng Rasul, jaminan surga. Tapi kok seperti itu lah, di luar nalar kita. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Ali bin Abi Thalib perang dengan Sayyidah Aisyah? Ali itu Aisyah itu mertua tirinya Sayyidina Ali. Aisyah itu garwane Kanjeng Nabi Ummul Mukminin. Sayyidina itu menantunya Kanjeng Nabi, menantunya Sayyidah Khadijah, garwane Sayyidah Fatimah. Nah ini kalau sudah seperti ini, maka di situ ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah dan jelas besarnya, yang mana akhirnya ketika Sayyidina Ali terbunuh, maka yang diangkat untuk menjadi khalifah itu Sayyid Hasan. Ada Hasan, Sayyid Husain kan, Sayyid Hasan. Maka di sana ada kecemburuan apa-apa. Yang akhirnya Sayyid Hasan mengundurkan diri, terus
tahta ini diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena memang ketika masa Muawiyah dulu, ketika Ali bin Abi Thalib perang pada perang Siffin, perang Jamal dengan Sayyidah Aisyah, nah itu Muawiyah membantu Ali. Nah, gitu. Kemudian ketika saat antara kelas Muawiyah dan Ali rame, kemudian Sayyid Hasan itu menjadi khalifah penggantinya Sayyidina Ali. Nah, dia protes, pokoknya saya nih ya yang jadi khalifah berarti saya yang pernah membantu Ali dan sebagainya. Lah Sayyid Hasan ini orangnya memang zuhud, maka Sayyid Hasan mengundurkan diri, diberikan kepada umumnya, akhirnya semuanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyid Hasan dan keturunannya, nah ini akhirnya mengundurkan diri, tidak muncul dalam permukaan, menjadi orang zuhud, jadi orang-orang ahli tarekoh yang ngurusi umat saja. Sementara Sayyid Husain itu masih aktif dalam dunia politik, yang mana akhirnya Sayyid Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah pada Karbala. Nah, itu pasukannya Yazid bin Muawiyah. Yazid itu anaknya Muawiyah. Itulah. Wallahu a'lam, itu kan terjadi seperti itu. Jadi yang namanya kekuasaan yang berbau politik ya seperti itu. Orang Islam, orang non Islam, orang tanah Jawa zaman kerajaan, ya kalau sudah melibatkan kekuasaan politik, ujung-ujungnya ya penguasaan. Tapi kalau politik itu didasarkan pada keimanan, sebagaimana yang dilaksanakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, Utsman, Sayyidina Ali, minal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ini insyaallah ya semuanya mukhlishan lillah. Makanya kita berharap ya politik-politik atau politisi yang ada sekarang ini, ada sebagian mereka yang masih mukhlishan lillah. Artinya tidak sepi, tidak sama sekali semuanya sudah ke jalan ke kiri-kirian, itu tidak. Pasti ada di antara mereka yang ingin menegakkan itu jihad di situ, pasti ada. Cuman prosentasenya yang 0, sekian ini yang kita sendiri juga kadang-kadang tidak tahu. Ning aksaruhum, kebanyakannya yaitu pada, kalau sudah ranah politik itu pada kekuasaan. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah manusia. Mulai Nabi Adam dulu, putranya ingin menguasai ini sampai rela membunuh saudaranya. Ini karena kedengkian, kenapa kamu diterima saya kok tidak, sedekahnya, kurbannya. Lah ini akhirnya, kenapa kamu dinikahkan dengan yang lebih cantik, padahal itu. Nah ini karena keirian, ingin menguasai kan kekuasaan di situ. Inilah jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalau kita sama mukmin ya kita harus fa aslihu baina akhwaikum. Sedapat mungkin merajut tali persaudaraan ukhuwah Islamiyahnya ini yang diperkuatkan. La'allakum turhamun. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita sudah mendapat rahmat, insya Allah ya selamat. Bukan insya Allah, orang yang mendapatkan rahmat pasti selamat. Barang siapa, dalam sebuah hadis yang pengertian saja, barang siapa yang Allah memandangnya dengan penuh rahmat, maka dia harap masuk neraka. Ya rahmat Allah itu. Inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Itu hadis qudsi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan pada kemurkaanku ini loh. Jadi kalau Allah itu murka, kita tunjukkan satu perbuatan, satu pendekatan kepada Allah sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, sifat rahmatnya, rahimnya Allah itu turun pada kita, maka ghadab, murkanya Allah itu akan hilang. Tapi kalau kita nggak pernah ada pendekatan untuk mendekatkan diri, mengasihi sayangnya Allah, kita manut, kita sungkem, kita sujud di sana, sementara Allah sudah murka, kita makin jauh, maka Allah juga semakin menjadi murkanya. Gitu. Ini Allah syadidul iqab di situ. Makanya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalau sudah perkuat tali ukhuwahnya ini, akan terjadi kehidupan yang harmonis.
antar sesama umat Islam, umat manusia. Nah, ini maka di situ akan memudahkan, memicu kita untuk meningkatkan ibadah ta'abud kita kepada Allah. Makanya perkembangan paham keagamaan dalam Islam semua juga tidak lepas dari politik, dari kekuasaan. Kenapa Al-Azhar di Mesir itu yang moderat itu bisa berdiri? Karena memang didana oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kekuasaan yang moderat, Islam yang moderat. Di situ. Kenapa di sana pada masa ini pada masa Al-Ma'mun Abbasiyah itu paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tekan? Karena Al-Ma'mun orang Mu'tazilah. Seperti itu. Maka yang tidak manut dengan dia maka inilah makanya tidak lepas dari sana. Nah, ini kalau politik sudah masuk di dalam, makanya perkembangan paham keagamaan itu seringkali juga didukung oleh perkembangan daripada paham penguasa setempat. Nah, itu pasti. Nah, itu ada yang mayoritas minoritas, tapi ketika mayoritas minoritas tidak menjadikan satu pijakan utama, insya Allah juga fa aslihu baina akhawaikum. Tapi kalau sudah digede-gede perbedaannya, bukan dicari kesamaannya, nah ini maka ukhuwahnya ini akan tercapik-capik. Inilah yang mendasari daripada Hadratus Syekh menyampaikan ayat-ayat sebagai dasar bagi kita semua yang melanjutkan perjuangan Hadratus Syekh. Pada ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tasbita. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau anna katabna alaihim, seandainya kamu wajibkan atas mereka aniqtulu anfusakum, kamu perintahkan pada mereka aniqtulu ya tamatani sira kabeh anfusakum ing awak nira kabeh awih rujulan metu sira kabeh min diarikum saking omah ira kabeh saking negara nira kabeh mafaluhu ora padha nglakoni sapa kaum illa qalun angin sedikit minhum saking kaum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bil kana khairal lahum. Walau ana lamun sapa dene kaum kufar nglakoni sapa kaum ayu aduna barang sing dijanjeni bihi kelawan ma lakana mongko ana sapa iku khairan wa abil lahum ketimbang kaum wa asyadalan kuwi ketapan tasbitan oleh ngwade marang keimanan. Dan sesungguhnya kalau kamu perintah kepada mereka bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan pada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan pada iman mereka. Wa idza la'atana min ladunna ajran 'azima, dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus wa lahadainahu siratan mustaqimah. Lek manut kayak pelajaran karo Gusti Allah, ini endingnya diberikan pahala yang besar dan ditunjukkan pada jalan yang lurus. Tapi ketika diperintahkan tidak manut ya idza bagha ya maka oleh Allah akan dhalalan ba'ida. Ketika itu sudah tidak manut dengan hukum-hukum Allah, ya dia akan menjadi orang yang semakin tersesat. Ini jadi ayat ini tentang bagaimana komando dalam sebuah organisasi bisa dialihkan ke sana. Jadi merupakan inspirasi atau roh dalam meniupkan perjuangan organisasi itu ya. Tadi perintah sesuai dengan kebijakan atau dengan suatu perintah keorganisasian, maka akhirnya juga ajrun nadiman dan siratan mustaqimah.
Tapi kalau sudah membuat aturan sendiri kebijakan ini, kalau ini kaitannya dengan dasar-dasar keorganisasian dan Jamiah Nahdlatul Ulama, ini kalau ada perintah dari PBNU seperti sampai PW, sampai BAC, sampai PJNU, ranting semuanya lah, ini ya akan menjadi ajaran adiman, ada hasil yang nyata. Walahdana siratal mustaqim. Jadi dari atas sampai ke bawah ya lurus garis perjuangannya di sini. Tapi kalau yang atas A, maka yang bawahnya A plus B. Yang sendiri jauh di sana sudah. Jadi tidak ada kekompakan, tidak ada kesamaan, tidak ada kepedulian terhadap keputusan-keputusan organisasi ini yang menyebabkan di situ. Makanya di sini disitukan ini ya, semoga ini betul-betul kita semuanya tersadar ini, dan di NU. Makanya nggak ada istilah NU garis lurus, NU-nya Mbah Hasim, NU. Nah ini NU itu selamanya ya hanya NU. Kalau ada yang mengatakan garis lurus dan sebagainya, itu ya upaya untuk memecah NU kan seperti itu. Tapi kalau dari atas dari bawah semuanya ya mengikuti garis-garis organisasi ya ajaran adimah siratal mustaqimah, insyaallah. Tapi selama itu tidak terwujud, nah ini ya bubrah. Makanya pernah juga awal-awalnya Gus Dur dulu kita ingat ada Pak Abu Hasan. Seperti itu, betapa sampai di sampai pada ranah hukum dan sebagainya. Tapi karena memang masih soliditas NU ini tinggi, jadi ruh uhwah para ulama ini tinggi, maka NU tetap alhamdulillah bisa terselamatkan. Inilah. Wasalasina waladina jadu fina ladina subulana wa inna Allah ma'al muslimin waladina lan akeh jadu kang padha jihad sapa aladina fina dalam ingsun jalan nadianahum teman-teman ingsun nuduhaken ing aladina subulana ing dalan ingsun Allah wa inna Allah satun Gusti Allah iku ma'al muslimin yakti sartane wong sing berbuat kebaikan. Ini. Jadi kalau jihadnya itu pada jalan ganjang, maka ya akan mencapai subulana itu. Jadi orang yang berjihad dalam jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalan yang lurus tadi. Dan Allah akan bersama orang-orang yang punya tujuan yang bagus ini. Makanya dalam berorganisasi, kalau kita itu NU ya ikuti dari atas, komando dari PB, PW dan seterusnya, PC. Ini harus nyambung semuanya. Kalau garis perjuangannya seperti ini, lanatiyahum subulan, lanatiyahum subulan. Allah akan menunjukkan jalan yang dikehendaki. Mana tujuannya ini? Rahmatan lil alamin. Oh, dasarnya ada 4 pilar ini. Ada mulai dari i'tidal, tawasul, tasamuh lah ini. Semuanya ya insya Allah itu akan terbentuk. Tapi kalau sudah mulai terkontaminasi, ada yang takbiran di sana, mendengar takbir artinya tergetar, tapi tergetar tidak semangat ke-NU-nya, tergetar untuk mengikuti langkah-langkah yang dibalut dengan kalimah-kalimah thayyibah. Hati-hati teman. Kita ingat sejarahnya bagaimana Nabi Adam dulu sampai mendapatkan murka dari Allah sehingga dihukum keluar dari jannah, itu bagaimana? Ya karena rayunya iblis luar biasa kan. Dikatakan kalau bahasa Jawanya Adam, aku yo mengkur ngandani awak. Aku ki luwih suwi timbang awakmu ning swarga. Aku jane delok tuwek ya tuwek aku timbang awakmu, pinter aku. Nah, ning aku ki jane yo mengko kulasan. Jane ngene lho rasane. Wis terserah awakmu. Seperti itu kan. Kalau dirasa aja ya bener iblis itu. Wong dulu iblis itu pemimpin penduduk swarga. Karena iblis gak mau menghormat kepada Adam saja, maka dia oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu yang memang menurut Allah itu sangat bagus. Tapi menurut iblis karena kejadiannya, aku kok jadikan dari api, dia hanya dari tanah. Nah inilah di sini karena tidak menghormat saja, sifat kesombongannya itu yang menjadikan iblis dikeluarkan dari. Nah dia dengan pandainya merayu Adam seperti itu, akhirnya terbujuk Adam sampai melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah.
Inilah makanya di sini hati-hati di dalam ber-NU pun juga seperti itu. Maka bisikan-bisikan Allah yuwaswisu fi sudurin nas ini selalu ada. Makanya kadang-kadang sekarang NU rasa yang NU, ada NU nano-nano di sini kan seperti itu. Makanya kemurnian daripada NU salah satu diantaranya usaha adalah kita membedah kembali Al-Qanunul Asasi. Ini baru mukadimahnya saja. Jadi Hadratus Syekh menyampaikan di sini ada sekitar berapa 33 ayat ini. Nanti ada ditambah dengan 40 hadis yang mendasari daripada didirikannya itu. Subhanallah, luar biasa kan. Jadi memang bukan hanya sekedar pemikiran-pemikiran yang sifatnya teori, tapi betul-betul teologis. Mendasar sangat religius sekali di sini. Ini. Makanya alhamdulillah sampai saat ini Nahdlatul Ulama ya tetap eksis, semoga eksis selamanya dan bisa menjadikan salah satu ya kalau sekarang itu apa? Bahasa kasarnya padahal ini ya tidak pas, cuman umum di kalangan NU ini apa tuh? Yonggi menunda tekone dino kiamat itu. Jadi memperpanjang usia dunia. Kenapa? Karena masih ada orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika masih ada hamba Allah yang memperjuangkan risalah syariatnya Gusti Allah, Allah itu akan menunda kehancuran ini. Kenapa? Karena Allah akan ridho, rahmat rahimnya Allah itu akan diturunkan pada manusia yang mau berjuang di jalan Allah. Ini makanya NU itu rahmatan lil alamin, insyaallah lah ini kan rahmatnya Allah akan tercurah. Lah ini secara lepas dari hakikatnya, secara rasional itu kan yo di dakwaan umur dunya menunda kedatangan kiamat. Nah ini apa pemikiran seperti itu nggak batal? Saya kira tidak. Kenapa? Kiamat kita kan nggak tahu. Mau Allah datangkan besok pagi, apa 1000 tahun lagi, itu kan hakikatnya yang Allah yang tahu. Kita berusaha berbuat baik agar Allah berkenan kepada kita sehingga inna rahmati ghalabat ala ghadabi kan itu saja. Kita mendekatkan kepada Allah. Nah ini. Ayat yang berikutnya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini tentang salawat ini kemarin tidak salah di WA itu apa tuh tersebar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan tidak salah itu tentang salawat. Jadi hakikatnya bersolawat itu ketika ada salawat itu bukan Nur Muhammad datang. Nur Muhammad datang ketika itu Nur Muhammad datang itu yang memperpanjang umur kita di situ. Ya ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat kepada Nabi itu maka Nur Muhammad akan datang memberikan rahmat kepada kita. Ini kemarin asalnya ditinjau dari sisi kesehatannya juga. Oh di sini inilah rahasianya bersolawat. Makanya orang kalau bersolawat itu hidupnya akan jadi tenang. Orang banyak salat hidupnya akan jadi lebih awet muda. Orang kalau banyak bersolawat hidupnya akan menjadi sehat. Itu. Inilah ternyata bukan sekedar dari sisi agama saja. Salat kepada Kanjeng Nabi bagaimana? Salat itu bisa diartikan teroboh penghormatan. Kalau kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya banyak salawat-salawat, ada salawat tibil qulub, ada salawat futuh, ada salawat munjiat, ada salawat turdi, ada salawat nariyah, dan bahkan wakilah sampai ratusan macam salawat. Salawat baitul, salawat ba'i dan seterusnya. Bahkan ada salawat mahdiyah barangan. Karena kita bersalawat secara keorganisasian Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu. Jadi bersalawat kepada Kanjeng Nabi.
Sholawat itu suatu pekerjaan yang memang mudah, secara pasti mendapatkan pahala dimanapun, bagaimanapun, asalkan di tempat-tempat yang dilarang seperti di WC, di kamar mandi itu. Kalau di WC, di kamar mandi, sholawatnya dibatin saja. Kalau sudah terbiasa artinya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Makanya di NU itu banyak sholawat, sholawat berjanji, sholawat dibai dan lain-lainnya. Sholawatnya saya sholawat kataman Nabi, yaitu yang pakai model diiringi dengan musik-musik yang Jawa itu, yang semalam suntuk. Nah, ini ada lagi sekarang pakai rebana, pakai gambus dan seterusnya. Tapi dalam sebuah kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga menulis dalam kitab Tambihat, itu dalam bersolawat itu harus diperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan etika ketika bersolawat kepada Nabi. Contoh, ketika bersolawat itu kita harus memperhatikan bahwa sholawat ini diberikan Kanjeng Nabi. Makanya kalau bersolawat itu dengan tidak menutup aurat, ada kan di video itu sholawat badar apa dinyanyikan oleh seorang artis yang pakaiannya membuka auratnya. Ini menurut Hadratus Syekh penghinaan kepada Kanjeng Nabi. Ini makanya di sini moderasi kita, kalau di dalam ini moderat, ya untung tuh mau orang gelem sholawat, iya. Tapi ketika satu kali seperti itu seharusnya harus dibimbing bagaimana etika bersolawat. Nah, di sini jangan sampai bersolawat malah menjadikan murkanya Allah, murkanya Kanjeng Nabi kepada orang yang bersolawat mergo orang ngerti tata krama seperti itu. Dan pernah ada, saya ceritakan, saya mendapat laporan beberapa tahun yang lalu, sudah lama itu, ada halal bihalal dimotori oleh para perantau Pacitan yang datang lagi sudah berhasil, tapi sing kono halal bihalal pengajian sing kene semuanya syaribul khamr. Nah ini kan panitianya ternyata syaribin, orang-orang yang peminum khamr. Nah ini kan ya penghinaan terhadap halal bihalal yang seperti itu, menurunkan marwahnya. Ini makanya ketika bersolawat pada Kanjeng Nabi harus diperhatikan semuanya. Kenapa, apa hubungannya ini salawat dengan NU? Maka di dalam Jami'ah Nahdlatul Ulama kita harus memperkuat salawat ini, qaulan wa fi'lan wa ruhan. Jadi ruhnya salawat itu apa, hakikinya salawat itu apa, nah kaifiahnya salawat itu bagaimana, ini di dalam NU diperkuat. Makanya ini. Berikutnya walladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan menjalankan sholat, wa amruhum syura bainahum, dan mereka mau memutuskan dengan musyawarah di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menafkahkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Ini apa ini kaitannya dengan KNU-nya? Jadi di sini orang-orang sudah mematuhi seruannya adalah Hadratus Syekh mendirikan NU. Para anggota, para pecinta NU benar-benar mengikuti seruan patuan garis perjuangan daripada NU. Wa aqamus shalah, di sini menjalankan sholat, di situ ya rukun-rukunnya ada dalam organisasinya. Wa amru syura bainahum, bermusyawarah memecahkan semua permasalahan yang ada dalam organisasinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga mau berjuang mengeluarkan bahkan untuk menegakkan kebenaran yang ada di dalam organisasinya ini. Jadi ini bukan hanya secara eksplisitnya seperti itu, tapi secara implisitnya ruhnya yang kita tarik ke sana secara organisasi seperti itu. Dan bagi orang yang menerima mati seruan Tuhannya, mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan musyawarah antara mereka,
dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang pertama, menerima seruan, ridho dengan hukumnya Allah. Yang kedua, menjalankan sholatnya. Yang ketiga, bermusyawarah di antara mereka. Yang keempat, menafkahkan sebagian harta. Ini sisi keyakinan istajabu li rabbihim. Ini adalah tauhidnya. Kenapa dia mau menerima ridho terhadap seruan Allah, Al-Quran kan, bertauhid kan berarti ini. Wa aqimus shalah, syariatnya seperti itu. Syariatnya ini. Makanya dijalankan, bukan hanya diyakini saja, dijalankan. Inilah dari tahapan fase-fase di dalam beragama ini yang ditarik dalam berorganisasi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Wa amruhum syura bainahum, tidak lepas dalam kehidupan memusyawarahkan, memecahkan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Itu. Wa mimma razaqnahum, dan diperlukan juga untuk perjuangan mengeluarkan harta benda, bukan hanya ilmu saja, bukan hanya berbekal ketauhidan saja, tapi juga harus harta dan bendanya. Ini kan kafah. Mempelajari Islam secara kafah dari sisi teologisnya, dari sisi empirisnya, sosialisnya, dan dari sisi perjuangannya. Yang terakhir, waladina taba'u bi'ihsan radhiyallahu anhum. Waladina itaba'uhum bi'ihsanin radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Jelas sekali endingnya, kesimpulannya ini loh. Lamano taro'enu radhiyallahu anhu, selesai. Waladina itaba'uhum bi'ihsanin radhiyallahu anhu. Sudah. Kalau manut dengan baik, itaba'uhum bi'ihsanin dengan bagus. Bagus itu ya sesuai dengan aturan religinya, aturan syariatnya, aturan organisasinya. Karena yang namanya NU tidak lepas dari syariat, karena memang organisasi keagamaan itu, bukan organisasi massa saja, organisasi keagamaan. Makanya ijtimaiyah diniyah, organisasi massa keagamaan. Nah, sinilah. Waladina taba'uhu bi'ihsanin radhiyallahu, waladina wa kaitaba'u kang padha mansapa ladina hum, mereka para pemimpinnya, bi'ihsan lawan bagus radhiyallahu Allah ridha sapa Allah Gusti Allah anhum saking aladina. Jadi kalau mereka itu mengikuti dengan baik, kalau para jamaah NU ini mengikuti para pemimpin kiainya dengan baik, ya Allah akan memberikan keridhaan pada jamaah, pada kita-kita ini. Nah, ini. Makanya inilah perlunya kita berkumpul musyawarah syura bainahum di sini. Ini termasuk majelis-majelis pengajian seperti ini dalam rangka memantapkan keyakinan kita berorganisasi agar tetap on the right track, benar menurut agama, benar menurut organisasi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa ayat sampai 32 ayat yang disitu oleh Hadratul Syekh di dalam iftitah muqaddimahnya kitab Al-Qanunul Asasi. Jadi muqaddimah saja, belum masuk sampai pada Al-Qanunul Asasinya. Demikian para jamaah yang berbahagia, semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah termasuk majelis yang mubarak ini, dan semoga kita selalu diberikan maunah hidayah dalam baik berorganisasi maupun dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah keislaman. Karena memang kita tahu karena majunya informasi, kadang-kadang orang-orang yang hanya bisa bicara tanpa pernah mengetahui ketabahuran, kedalaman keilmuannya, merasa bisa dan berani. Sebetulnya semangat itu bagus menurut saya pribadi, tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan tabahurnya, kedalaman keilmuannya, seperti itu. Makanya kata Gus Bahak seperti itu. Kalau kita sekarang ada Gus Bahak ini, insya Allah ya cari aja di situ Gus Bahak itu masalah apa, itu insya Allah akan terjawab semuanya. Nah, itu.
Mari kita akhiri pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.